Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengikutimu, meskipun tak ada siapa-siapa di sekitar? Begitu juga dengan Rudy. Malam itu, saat ia sedang mengemudi, suara langkah kaki anak kecil terdengar dari luar angkot. Ia pikir itu hanya hal biasa, sampai sebuah sosok kecil muncul dari kegelapan. Tapi itu bukan anak biasa. Di balik wajah pucatnya, ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang telah lama hilang, dan kini mencari korban baru. Malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang membawa teror tak terduga. Mengungkapkan kisah yang tersembunyi di balik gedung tua yang terlupakan. Tapi, apa yang sebenarnya mengintai di malam itu? Mungkinkah ini hanya legenda? Atau ada sesuatu yang lebih nyata dari yang kita bayangkan? Apa yang terjadi pada Rudy malam itu? Dan siapa anak yang misterius itu? Semua akan terungkap saat kamu menonton cerita ini sampai habis. Siapkah kamu menghadapi kebenaran yang lebih menakutkan dari sekadar cerita horor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk segmen kali ini bertemakan cerita horor, sebuah kisah yang berjudul Malam Jumat Kliwon, hantu pekerja anak yang mengguncang Jakarta. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya, dan seperti apa untuk kisah kali ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah sudut Jakarta, tepatnya di kawasan yang ramai, terdapat sebuah gedung tua yang tak terpakai lagi. Gedung itu dulunya adalah pabrik tekstil yang sibuk, dengan suara mesin yang bising dan aktivitas pekerja yang tak henti-hentinya. Namun, setelah krisis ekonomi melanda Indonesia, pabrik itu terpaksa ditutup. Gedung itu dibiarkan terbengkalai, sepi tanpa aktivitas. Bangunan yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini hanya menyisakan deretan jendela pecah dan pintu yang terkatup rapat. Banyak orang yang bilang gedung itu punya kisah kelam, seakan tempat itu tak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Beberapa orang yang tinggal di sekitar gedung itu sering mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang terdengar di tengah malam, suara pintu yang berderit terbuka, dan kadang-kadang yang paling menyeramkan, suara tawa kecil seorang anak yang terputus-putus, seolah mengiringi kesunyian malam. Tentu saja, cerita-cerita itu lebih sering terdengar seperti urban legend di kalangan warga sekitar. Namun, ada yang mengatakan bahwa mereka merasakannya sendiri, suatu pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Rudy. Rudy baru saja pindah ke Jakarta dan mulai bekerja sebagai sopir angkot. Pekerjaannya membawanya melewati banyak tempat di kota besar ini, termasuk kawasan yang tak jauh dari gedung tua tersebut. Rudy adalah orang yang sederhana, tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Suatu malam, saat ia sedang menunggu penumpang di halte angkot, ia tak sengaja melihat gedung tua yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan teman-temannya. Gedung itu tampak gelap dan menyeramkan, seolah menyembunyikan rahasia yang sudah lama terlupakan. Rudy pernah mendengar cerita-cerita seram tentang tempat itu dari teman-temannya, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai cerita belaka. Sesuatu yang biasa terdengar di kalangan orang-orang yang senang bercerita hal-hal gaib. Mungkin cuma isapan jempol, pikirnya saat ia melirik gedung itu sekilas. Namun, malam itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Begitu pukul 12 malam lewat sedikit, Rudy merasa ada yang aneh. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara hujan gerimis yang rintiknya tak henti menyentuh atap angkot yang ia kemudikan. Ketika angkot yang ia kendarai berhenti di dekat gedung tua itu, Rudy mendengar suara langkah kaki kecil di luar angkot. Suara itu terdengar jelas, padahal jalanan sekitar sepi. Suara langkah itu datang dengan ritme yang teratur, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di tengah jalan kosong itu. Dengan rasa penasaran, Rudy menoleh keluar jendela, dan apa yang dia lihat membuat jantungnya hampir copot. Di depan gedung tua itu, berdiri seorang anak kecil dengan pakaian lusuh yang penuh kotoran,
tampak seperti anak yang terabaikan dan sangat kelaparan. Wajahnya terlihat pucat, dengan mata yang kosong, seolah tidak ada kehidupan di sana. Anak itu berdiri diam, hanya menatap ke arah angkot yang ia kendarai. Rudy merasa sedikit terkejut dan khawatir, tetapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin anak itu tersesat atau sedang mencari orang tua. Tiba-tiba, suara anak itu terdengar. Teriakan yang terdengar seperti permintaan tolong. "Sini, Om." Suara itu begitu pelan dan putus-putus, tetapi cukup jelas untuk membuat Rudy terdiam sejenak. Rudy merasa kaget dan sedikit takut, tapi ia masih mencoba mengabaikan rasa takut itu. Ia mencoba untuk memanggil anak itu, dan mengajaknya naik ke angkot. Namun, begitu ia mengarahkan angkot untuk mendekat, anak itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah menguap ke dalam kegelapan malam yang pekat. Rudy memandang sekeliling, mencari-cari anak itu. Namun tak ada jejak yang tersisa, hanya angin malam dan hujan gerimis yang menemani kesunyian. Perasaan cemas mulai menguasai dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah, namun ia mencoba untuk menenangkan diri. Rudy melanjutkan perjalanannya, berharap kejadian tadi hanyalah hal yang biasa, atau mungkin hanya ilusi semata. Namun, semakin lama ia berkendara, semakin aneh suasana yang ia rasakan. Langkah kaki kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Rudy merasa ada yang mengikutinya. Meskipun di jalan yang sepi itu tidak ada siapa-siapa. Suara itu seolah bergerak mengikuti setiap langkah angkot yang ia kendarai. Semakin dekat, seakan mengikuti jejaknya tanpa henti. Rudy merasa ketakutan. Dan tanpa sadar, ia mulai mempercepat laju angkotnya. Perasaan cemas semakin menghantuinya, dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak segera meninggalkan tempat itu. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, ia berbalik arah dan mulai menuju rumah. Namun, walaupun ia berhasil keluar dari kawasan tersebut, perasaan takutnya masih terus menghantuinya. Suara langkah kaki yang mengikuti itu tidak hilang begitu saja. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya sepanjang jalan, hingga ia tiba di rumah. Malam itu, Rudy tidur dengan gelisah, terbangun berkali-kali, seolah mendengar suara langkah kaki itu lagi. Sesuatu yang ia alami malam itu, yang awalnya hanya dianggapnya sebagai cerita urban legend, kini menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Keesokan harinya, Rudy merasa tubuhnya masih diliputi kecemasan. Setiap kali ia melintas di dekat gedung tua itu, bayangan anak kecil yang dilihatnya malam sebelumnya kembali menghantui pikirannya. Langkah kaki yang tak tampak, suara teriakan yang terputus-putus, semua itu terasa begitu nyata, seperti ada yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Ketika ia duduk di warung kopi pagi itu, pikirannya tak bisa lepas dari kejadian kemarin malam. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang duduk di meja sebelah menatapnya dengan mata yang tajam. Wanita itu tampaknya sudah cukup lama memperhatikan Rudy, dan saat pandangan mereka bertemu, Rudy merasakan ada sesuatu yang aneh. Matanya dipenuhi kekhawatiran, seakan dia tahu apa yang Rudy alami. "Anak muda, kau pasti sudah mendengar cerita tentang gedung tua itu, bukan?" Kata wanita itu, suaranya parau dan bergetar. Rudy mengangguk pelan, merasa sedikit terkejut. "Iya, saya mendengar banyak cerita, tapi saya tidak pernah menyangka ada yang seperti itu." Rudy menceritakan pengalamannya semalam, bagaimana suara langkah kaki anak kecil mengikutinya, dan bagaimana sosok anak itu menghilang begitu saja. Wanita tua itu menghela napas panjang, matanya yang tajam mulai tampak sayu. "Jangan pernah lewat dekat gedung itu, Nak. Itu bukan tempat yang aman." Rudy merasa cemas. "Kenapa? Apa yang terjadi di sana?" Tanyanya dengan suara penuh penasaran. Wanita itu menatap ke kejauhan, seolah mengenang masa lalu yang kelam. Tempat itu dulu adalah pabrik tekstil, banyak anak-anak yang dipaksa bekerja di sana. Mereka datang dari luar Jakarta, dari keluarga miskin, bekerja tanpa bayaran, dan sering disiksa oleh pemilik pabrik. Salah satunya adalah Joko.
anak yang paling malang di antara mereka. Rudy terdiam, mendengarkan dengan seksama. "Joko?" tanyanya, meski ia sudah bisa menebak apa yang akan diceritakan selanjutnya. Joko itu anak yang sangat bekerja keras. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dia dipaksa untuk bekerja lembur hingga larut malam. Meskipun tubuhnya sudah kelelahan, dia harus memenuhi target yang sangat tinggi. Dan pada saat itu, dia mulai sakit. Suatu malam, saat malam Jumat Kliwon tiba, Joko tak kembali ke rumahnya. Keluarganya mencari ke pabrik itu, tapi mereka tidak menemukan jasadnya. Tidak ada jejaknya sama sekali. Sejak malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gedung itu, terutama saat malam Jumat Kliwon. Suara anak-anak tertawa dan menangis. Dan disitulah legenda dimulai. Rudy menahan napas. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Jadi, Joko itu hilang? Tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu mengangguk pelan, ekspresinya semakin suram. Ya, Joko hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tapi setelah malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gedung itu. Banyak orang yang mendengar tawa anak-anak yang terputus-putus. Ada yang menangis dengan suara lirih. Dan ada juga yang merasa seperti ada yang mengintai mereka dari dalam gedung itu. Rudy merasa bulu kuduknya merinding, seolah ada yang menariknya ke dalam kegelapan cerita itu. Mereka mengatakan bahwa arwah Joko dan teman-temannya masih terjebak di sana. Mereka tidak bisa pergi, dan mereka mencari orang untuk dibawa ke dunia mereka. Mereka tak akan berhenti mencari hingga ada yang menemani mereka. Wanita itu melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Rudy merasa tubuhnya kaku. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan cemas. Tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita tua itu. Wanita itu menatap Rudy dengan tatapan yang sangat serius. "Kalau kamu mendengar suara anak kecil di sekitar gedung itu pada malam Jumat Kliwon, jangan pernah mendekat. Itu bukan anak-anak biasa, Nak. Itu adalah arwah-arwah yang terjebak di dunia ini, dan mereka akan berusaha menarikmu ke dalam dunia mereka. Jika kamu terlalu lama berada di dekat mereka, kamu bisa terjebak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka yang hilang, dan tidak ada yang pernah kembali setelah mendekati gedung itu." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Rudy merasa cemas. Tidur tidak bisa ia rasakan malam itu. Pikirannya dipenuhi dengan suara-suara aneh yang ia dengar malam sebelumnya. Bayangan anak kecil yang dilihatnya di luar angkot kembali terngiang di telinganya. Setiap kali ia mencoba menutup matanya, gambar sosok pucat itu seolah muncul dalam gelap, menghantuinya. Suara tawa anak kecil yang terputus-putus itu terus menghantui pikirannya. Ia bahkan bisa mendengarnya dengan jelas. Meskipun malam itu kota Jakarta terasa sangat sepi. Pagi itu, Rudy sempat mengabaikan rasa takutnya. Ia mencoba untuk bergegas dan melanjutkan pekerjaannya. Berusaha melupakan kejadian aneh yang sempat terjadi. Namun, begitu malam tiba, ketegangan mulai menguasai dirinya lagi. Ketika ia berjalan menuju angkotnya, suara tawa kecil itu kembali terdengar dari kejauhan. Suara itu datang perlahan, seperti angin yang berhembus dari kejauhan, semakin mendekat. Rudy menoleh, mencari-cari asal suara tersebut, namun tak ada siapa-siapa. Rudy merasa ragu, tetapi pikirannya teringat kata-kata wanita tua yang ia temui sebelumnya. "Jika kamu mendengar suara anak kecil pada malam Jumat Kliwon, jangan mendekat." Peringatan itu terngiang di kepala Rudy. Ia terdiam sejenak, dan rasanya ia ingin pulang, melupakan pekerjaan malam ini. Tapi di sisi lain, ia merasa ada hal yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia temui. Sesuatu yang membuatnya penasaran, meskipun rasa takut semakin menyesakkan dadanya. Dengan perasaan campur aduk, Rudy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Begitu angkotnya melaju, perasaan cemas itu tidak hilang. Hujan turun dengan deras, memperburuk suasana malam yang sudah mencekam. Lampu jalan yang remang-remang menambah kegelapan yang menutupi jalanan sepi. Namun,
Rudy tetap menjalankan angkotnya, berharap malam ini akan segera berakhir tanpa kejadian aneh lainnya. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, angkot yang ia kendarai mati mesin. Semua lampu di dalam angkot langsung padam, meninggalkan Rudy dalam kegelapan yang pekat. Hanya ada suara hujan yang turun di atap angkot, suara yang semakin keras saat angkot berhenti. Rudy mencoba menyalakan mesin, tetapi mesinnya tetap diam. Ia memukul-mukul setir, merasa frustrasi. Kenapa sekarang? Kenapa malam ini? Keluhnya dalam hati. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Saat ia duduk dalam keheningan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil di luar angkot. Langkahnya terdengar semakin dekat, berderap di jalan yang basah. Rudy merasa ada yang aneh. Ada perasaan dingin yang mulai merayapi tubuhnya. Ia menahan napas, mencoba mengabaikan suara itu. Namun langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas, dan semakin cepat. Suara itu mengisi keheningan malam. Rudy akhirnya membuka jendela angkot sedikit. Matanya menyapu keluar, berharap untuk melihat siapa yang ada di luar. Saat itulah ia melihat sosok seorang anak kecil berdiri di luar angkot, menatapnya dengan tatapan kosong. Anak itu mengenakan pakaian lusuh, kotor, dan tampak seperti baru saja keluar dari dalam kegelapan. Wajahnya pucat, dengan mata yang hampa, seolah tidak ada kehidupan di sana. Anak itu mengulurkan tangan, dan suara seraknya terdengar lagi. "Ayo om, ikut aku." Rudy merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Suara itu sangat asing, sangat mengerikan, seolah berasal dari tempat yang jauh, dari dunia yang berbeda. Tiba-tiba, anak itu menjawab, "Aku Joko. Ayo ikut aku, Om. Jangan takut. Malam Jumat Kliwon ini, kami semua harus bersama." Tubuh Rudy terasa seperti beku. Ia ingin lari, ingin menginjak gas, dan pergi dari sana. Tetapi, ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ia menatap anak itu, seolah waktu berhenti. Ada suara langkah kaki kecil yang mulai terdengar dari segala arah. Tidak hanya satu anak, tapi ribuan langkah kaki kecil yang mulai mengelilingi angkotnya. Semakin mendekat, semakin banyak. Suara tawa anak-anak yang hilang dan terputus-putus itu mengisi ruang angkot, menciptakan ketegangan yang luar biasa. Tangisan yang mengerikan, campuran antara ketakutan dan kesedihan, mulai terdengar di sekelilingnya. Dengan sekuat tenaga, Rudy menendang pedal gas, berharap bisa melaju dan menghindari teror itu. Mesin angkot yang mati beberapa saat sebelumnya akhirnya menyala, dan angkot pun melaju. Ia tidak berani menoleh ke belakang, hanya mempercepat laju angkotnya tanpa henti. Setiap detik terasa sangat lama. Rasa takutnya semakin meningkat. Ia hanya ingin pergi jauh dari tempat itu, menjauh dari anak-anak yang hilang dan suara tawa mengerikan itu. Setibanya di rumah, Rudy bergegas keluar dari angkotnya. Namun, rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Setiap malam, suara tawa anak-anak yang hilang itu selalu menghantuinya, terutama pada malam Jumat Kliwon. Suara itu semakin dekat, seolah menunggu Rudy kembali ke tempat yang seharusnya ia hindari. Mimpi buruk itu terus mengikutinya, dan Rudy tahu, teror yang tak terhindarkan ini belum berakhir. Mungkin malam Jumat Kliwon berikutnya, suara itu akan semakin keras, semakin nyata, dan semakin dekat.